Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua untuk kelas Retail Management. Ya, eee, ini lanjutan untuk after UTS ya dengan Bu Rahmi. Kalau Bu Rahmi di awal-awal sudah menjelaskan bagaimana konsep retail management, kemudian tentang retail location, retail strategy, and then customer relationship management-nya akan seperti apa di dalam retail management. Kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu merchandise management. Memang dalam semua buku itu kita tidak membahas keseluruhan ya, jadi diharapkan teman-teman tetap bisa membacanya, jadi tetap dapat alurnya seperti apa. Jadi saya juga hanya mengambil beberapa chapter yang menurut saya penting dan itu dikaitkan dengan pemasaran. Nah, kalau kemarin kita udah ngomongin tentang buying merchandise, jadi dalam retail management itu sangat krusial ya merchandise management. Karena retail ini ngomongin soal fisik gitu ya, fisik store yang fisik. Jadi ada banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke. Okay? Nah, di dalam merchandise management ya, merchandise management itu kan ngomongin bagaimana seorang retailer itu bisa mengembangkan atau memilih merchandise yang akan digunakan, baik itu budgetnya, ya planningnya, kemudian mereka beli, terus mereka tentukan itu harganya berapa. Kemudian habis itu kita komunikasiin sama halnya dengan konsep pemasaran secara umum ya. Udah ada produknya, kita tentuin harganya, kita tentuin nih tempat mau dipasarkan di mana, place, and then kita sekarang ciptain bagaimana cara untuk mempromosikannya. Konsep dasarnya sebenarnya sama untuk retail management ini. Jadi step terakhir setelah udah ditentuin harganya, locationnya udah dapat, kita mau pasarin di mana, sekarang kita tentukan bagaimana cara untuk mempromosikannya ya, mempromosikan komunikasi program. Jadi merchandise dalam retail management itu bukan merchandise kayak hadiah souvenir dan sebagainya, tapi itu ngomongin tentang physical goods yang dijual di dalam sebuah retail. Ya, jadi dalam merchandise management ini ada 4 proses yang sangat penting, yaitu managing the merchandise planning process, bagaimana perencanaannya, kemudian bagaimana kita membelinya, kemudian kita tentukan harganya, sampai pada akhirnya kita mengkomunikasikan tentang merchandise kita ini supaya menarik pelanggan dan pada akhirnya menghasilkan sales ya, penjualan. Oke. Nah, dalam mengkomunikasikan sebuah barang atau jasa dibutuhkan yang namanya brands ya. Brands ini bisa diartikan sebagai sebuah elemen ya yang digunakan untuk membedakan. Jadi kata kuncinya ada di differentiate, distinguishing name or symbol. Jadi bisa berupa nama, bisa berupa simbol yang biasa mungkin kita lihat seperti logo yang mengidentifikasi sebuah produk atau jasa yang ditawarkan oleh si seller. Dan apa? Itu brand tersebut bisa mendiferensiasi produk sejenis atau jasa sejenis dari kompetitor lainnya. Misalnya contoh di sini seperti fast food ya, fast food di sini ayam goreng, katakanlah dengan logo M yang berwarna kuning yang besar, kita bisa mendiferensiasi bahwa kalau dia bentuknya M itu punyanya McDonald. Terus kemudian yang sebelah kanan di sini ada Coke gitu ya, cola, dan di sini brandnya adalah Coca-Cola gitu. Nah, nanti teman-teman bisa belajar lebih banyak di brand management ya. Oke. Kemudian dari brand tersebut akan ada konsep yang namanya brand image. Yang dikatakan brand image, citra merek ya kalau di bahasa Indonesia. Jadi citra merek itu apa sih Bu? Jadi itu adalah image atau citra yang dipersepsikan oleh konsumen. Jadi si pemasar atau marketer atau retailer itu nggak bisa mengkontrol yang namanya brand image ya, karena itu merupakan persepsi dari konsumen. Tapi si pemasar bisa membantu membuat brand image yang baik. Dari apa? Dari yang namanya brand equity. Brand equity itu macam-macam teman-teman ya. Mulai dari identitas yang berupa visual identity,
logo, simbol, tagline, dan sebagainya, itu bisa digunakan sebagai brand equity. Kemudian brand promise-nya apa, terbukti apa enggak, itu masih masuk dalam yang namanya brand equity. Tujuan dari brand equity ini untuk para retailer adalah yang pertama untuk menarik konsumen. Jadi kalau brand kita udah memiliki brand equity yang baik sehingga dipersepsikan atau memiliki image yang baik, itu tentu akan mempermudah sebuah retailer untuk nge-track konsumen, dan itu bisa membangun yang namanya loyalty. Nah, dengan adanya brand image yang baik, brand equity yang baik, kita bisa nge-set harga yang lebih tinggi. Di mana harga yang lebih tinggi itu tentu memberikan margin yang lebih tinggi pula bagi kita. Nah, dengan adanya brand image yang baik, kita jadi nggak perlu terlalu banyak memberikan promosi ya untuk nge-track konsumen tadi. Kita bisa lihat contoh brand-brand yang udah settle, udah mature, udah mateng gitu ya, jarang sekali memberikan promosi-promosi. Biasanya brand yang senang memberikan promosi itu adalah brand-brand baru, tujuannya untuk nge-track customer. Nah, kemudian dengan adanya brand image dan brand equity yang sudah baik gitu ya, itu bisa memfasilitasi si retailer untuk memasuki pasar yang baru. Nah, di sini contohnya tuh kayak GAP, Gap ya, brand fashion di Indonesia, tapi udah nggak ada ya. Tapi teman-teman kalau pernah dengar atau pernah masuk, pernah ngeliat, Gap itu dia punya memperluas pasarnya karena udah matang tadi itu ya, brandnya udah baik, udah oke, dia bisa masuk ke Gap Kids, dimana kan target marketnya udah beda, seperti itu. Nah, selain untuk para retailer, ternyata brand ini juga memiliki value untuk konsumen gitu. Apa sih value yang bisa ditawarkan? Yang pertama, dengan adanya brand image yang baik, itu memberikan gambaran kepada konsumen bahwa si brand ini bisa menjanjikan kualitas yang baik pula, yang konsisten, yang enggak naik turun seperti itu. Kemudian mensimplify atau menyederhanakan proses pembelian. Jadi kalau teman-teman belajar dalam marketing management, kita sebagai konsumen itu ketika membeli sesuatu akan melalui beberapa tahap. Mulai dari identifikasi kebutuhan sampai akhirnya ke post purchase. Itu ada 5 tahapannya. Nah, ketika kita sudah punya satu brand yang menurut kita udah nggak perlu diragukan lagi, udah menjadi pilihan utama kita, udah menjadi top of mind kita bisa melewatkan beberapa tahapan ini gitu ya. Jadi mungkin kita bisa langsung aja, oh kita cuman identify kebutuhan, and then kita langsung choose brandnya. Nggak perlu lagi membandingkan dengan kompetitor yang lain atau mencari tahu testimoni-testimoninya dan sebagainya. Jadi itu bisa mensimplify buying process. Yang ketiga itu tadi ya, berkaitan dengan yang kedua, reduces time and effort searching for information about merchandise atau retailer seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah dalam meng-create atau building brand equity, teman-teman itu bisa dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menciptakan brand awareness yang tinggi, ya macam-macam caranya. Kemudian kita bisa melakukan reinforcement yang secara konsisten, atau kita bisa menciptakan favorable association yang memang menarik bagi konsumen. Dan yang terakhir yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh para brand adalah meng-create atau menciptakan hubungan emotional connections. Jadi kalau kita kita sebagai pemasar dengan konsumen kita itu hubungannya hanya sebatas functional gitu ya. Jadi kita cuma butuh produknya, kita bisa gampang berpindah ke produk lain. Tapi kalau hubungannya kita dengan si brand ini atau si produk ini hubungannya sudah mencapai emosional, kita akan sulit berpindah ke produk yang lain gitu. Kayak misalnya mungkin seseorang ketika menggunakan smartphone udah klik banget sama yang namanya Samsung kayak gitu, karena dia emang udah terbiasa dan saya nggak pengen pindah. Nah, itu udah ada emotional connections. Nah, ini yang menjadi tujuan pemasar ya, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah ketika sebuah brand kita ini memiliki awareness yang tinggi, benefitnya adalah kita menjadi top of mind of choices ya, of consumer choices. Jadi konsumen itu kayak saya cerita tadi, ketika saya butuh misalnya
apa ya? Misalnya mouse ya, portable mouse. Di pikiran saya hanya ada satu brand, katakanlah Logitech. Nah, itu udah menjadi top of mind. Dan ketika sudah menjadi top of mind, kemungkinan kita untuk datang atau mengunjungi retailer tempat si Logitech ini dijual itu sangat tinggi. Jadi ketika udah ada di pikiran kita nggak perlu cari-cari lagi, kita bisa langsung aja datang langsung ke tokonya. Seperti itu. Oke. Okay? Selanjutnya adalah bagaimana kita menciptakan brand awareness yang tinggi gitu ya. Biasanya akan dimulai dari visual identity, katakanlah memorable name, kemudian kita menggunakan simbol-simbol gitu ya, atau bisa menciptakan menjadi sponsorship dalam sebuah event dan sebagainya. Atau kita bisa menciptakan exposure untuk repeated buying seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh di buku ya. Mungkin yang apa namanya familiar bagi kita katakanlah Starbucks seperti itu. Oke, next. Nah, tadi kita kalau ngomongin tentang retail communication mix, dari judulnya kita bisa ngegambarin kira-kira bagaimana nih kita menciptakan sebuah program komunikasi yang bisa meng-create yang namanya stimulasi untuk visitor untuk datang mengunjungi retail kita atau menstimulate penjualan di toko kita seperti itu ya teman-teman. Nah, itu bisa dilakukan melalui integrated marketing communication program atau IMC. Teman-teman di marketing sudah belajar ya yang namanya IMC, yaitu bagaimana kita mengintegrasikan program komunikasi ya, komunikasi pemasaran sehingga itu memberikan sebuah nilai ya dan bisa mempromosikan barang kita ya. A program that integrates all of the communication elements to deliver a comprehensive, consistent message. Jadi tidak semata-mata dalam IMC itu kita selalu hard selling. Jadi kita bisa mengkombinasikan tools ataupun program-program komunikasi tersebut untuk ngedeliver value ya, consistent message. Jadi providing a consistent image can be challenging for multi-channel retailer. Jadi perlu dipertimbangkan ya, karena misalnya semakin banyak yang kita gunakan, tentu semakin banyak yang harus kita maintain, ya harus kita perhatikan. Jadi tetap harus diperhatikan planningnya nih, walaupun banyak yang kita gunakan, tentu membutuhkan sumber daya yang banyak pula untuk mengelolanya. Nah, jadi balik lagi kepada kemampuan sumber daya yang dipunya oleh perusahaan. Nah, Integrated Marketing Communications atau IMC. Nah, ini menghadirkan sebuah consistent brand image through all communication with customers. Jadi bisa melalui store desainnya, bisa melalui advertisingnya, website dan sebagainya. Ini Megalog to Magazine ya. Oke. Nah, teman-teman ada contoh brand extensions di sini mungkin yang familiar sama kita itu tadi ya Gap. Ada Gap Kids dan Old Navy, dia bisa mengembangkan atau memasuki pasar baru. Karena tadi brand image-nya sudah oke, sudah matang, sudah baik. Jadi dengan nama family name-nya itu, dia bisa buka pasar yang baru. Seperti itu ya. Kalau mungkin contohnya apa ya, kalau di Indonesia mungkin teman-teman juga sering lihat kali ya. Kayak misalnya kopi kenangan, ya kan, kopi kenangan ini udah mature, terus dia buka yang namanya Cigo. Nah, mereka kan satu grup gitu ya. Jadi dengan memanfaatkan brand image yang sudah baik gitu ya, dia membuka ekstensi merek yang lain seperti itu. Oke. Next slide. Nah, dalam mengkomunikasikan kepada konsumen, ini adalah sebuah matriks ya, yang bisa teman-teman gunakan kira-kira goals kita ini maunya apa. Nah, kalau retail, waktu di awal kan sudah ada yang online maupun offline nih. Jadi,
kita ngejarnya kemana nih? Kalau misalnya kita ngejarnya ke offline, berarti kita akan fokus di sebelah kanan, tapi balik lagi kita mau yang sifatnya interaktif atau yang sifatnya pasif. Namun pilihan ini semuanya tentu memiliki konsekuensi gitu ya. Misalnya nih, kita mau ngejar supaya konsumen itu datang ke retail kita secara offline dan sifatnya pengennya interaktif. Nah, ada metode dalam IMC yaitu personal selling. Personal selling itu kan penjualan secara langsung. Otomatis kita membutuhkan sumber daya atau orang yang memasarkan secara langsung kepada konsumen. Atau kita menggunakan sales promotions ya. Misalnya di situ ada kontes katakanlah seperti itu gitu kan. Nah, itu yang interaktif. Tapi kalau yang pasifnya gimana? Yang pasifnya kita bisa gunakan kupon atau rebates ya dan sebagainya. Nah, kalau kita geser kita pengen online aja deh. Kalau yang sifatnya interaktif kita bisa gunakan mobile marketing atau online marketing melalui social media atau website ya. Kalau direct marketing kita bisa menggunakan email marketing. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tadi dalam IMC strategi in retail, elemen-elemennya bisa dibagi dua secara garis besar ya. Ada di sini namanya traditional media dan new media. Kalau traditional media itu yang media-media komunikasi yang tradisional ya, seperti mass advertising, sales promotions, kemudian in-store marketing, personal selling, dan public relations. Nah, kalau new media otomatis udah lebih terdigitalisasi seperti online dan social media. Teman-teman di sini bisa lihat ya bagaimana perbandingannya. Misalnya kalau mass advertising, ya namanya juga ads atau iklan yang disebar secara umum kayak misalnya di majalah atau di koran, tentu personalisasinya tidak ada karena dia langsung mass ya, jadi targetnya siapapun nggak kedetek gitu ya yang baca itu. Interactivity-nya known tapi message control-nya high karena itu pure bisa dikelola oleh si marketer atau brand. Information-nya low dan cost-nya mungkin sangat murah ya, seperti itu. Nah, ada beberapa yang depends nih, misalnya kita masuk ke new media. Kalau dia online gitu ya, personalisasinya itu depends on kita sekarang goals-nya mau apa nih. Apakah sudah tertarget dengan target market kita. Kemudian interactivity-nya juga depends, tergantung. Dan message control-nya high. Sama ya, bisa langsung dikelola, information-nya juga high. Dan cost-nya depends juga. Kita mau pakai yang postingan gratis, melalui organik gitu ya. Atau kita mau yang paid ads, dan sebagainya. Nah, ini tadi pembagiannya ya, traditional and new media elements. Kalau tradisional mulai dari mass media sampai ke radio. Kalau new media itu misalnya seperti online marketing dan social media. Nah, kita bahas mass media advertising. Mass media advertising, seperti yang teman-teman tahu, dia masuk di dalam traditional media elements. Nah, itu ada newspapers, magazines, radio, dan televisi. Teman-teman pasti sering dengar ya, banyak brand-brand yang melakukan promosi melalui koran. Dulu zaman saya waktu pada masih beli koran tuh di belakang tuh semua brand ya hitam putih korannya, berbagai macam brand melakukan advertising di sana. Magazines juga sama, radio juga masih sampai dengan saat ini ya, dan televisi. Nah, kalau direct marketing gitu ya, direct marketing itu kan kita melakukan activity marketing secara langsung. Bisa melalui direct mail dan melalui email. Mungkin direct mail itu seperti brosur, katalog, dan sebagainya. Kalau email kita bisa personalize ya. Nanti ada yang namanya email marketing. Oke. Nah, juga ada yang namanya direct marketing yang mobile marketing. Mobile marketing itu based on mobile device yang wireless ya, m-commerce seperti itu. Nah, selanjutnya ada online marketing ya. Online marketing kita bisa optimalisasi yang namanya website kita. Teman-teman kalau pernah lihat websitenya IKEA ya, dulu dia tahun 2015 masih mengandalkan sekali yang namanya mass media advertising-nya dia, yaitu ya magazine. Sampai dia memperoleh penghargaan banyak ya, karena dia menghadirkan katalog ataupun magazine yang memang sangat membantu konsumen. Tapi semakin ke sini katalog sudah tidak ada, namun dia menuangkan katalog tersebut di websitenya IKEA. Ya, kemudian ada juga blog yang bisa digunakan sebagai sarana untuk komunikasi pemasaran oleh retailer. Nah, social media juga banyak bisa digunakan, bisa Facebook, Twitter, YouTube,
Instagram, TikTok, dan sebagainya yang bisa digunakan oleh para retailer juga ya. Jadi kayak McDonald's tadi pasti punya Instagram, Starbucks, kopi kenangan, dan sebagainya. Karena semakin ke sini orang sudah semakin jarang untuk traditional media ya, karena semua apa-apa bisa dilihat di handphone gitu ya. Itu perubahan perilaku ya, shifting behavior. Nah, yang selanjutnya adalah sales promotion. Jadi apa sih yang dinamakan dengan sales promotion? Nah, sales promotion itu lebih kepada insentif khusus ya, atau program untuk membangun excitement ya, menarik, yang bisa menarik konsumen atau mengajak konsumen untuk membeli produk atau jasa. Nah, biasanya itu bisa berupa coupons ya, diskon price. Ini contohnya nih di sebelah kanan ada, kalau kalian menggunakan Starbucks ya, biasanya ada e-code masuk di dalam email kita gitu ya. Dia sekaligus menggunakan email marketing, juga menggunakan coupons. Jadi ada e-code itu coupons, kemudian itu rebates, itu biasanya kita kenal dengan yang namanya cashback. Biasanya beli laptop, beli printer gitu ya, cashback sekian gitu kan. Nah, terus ada yang namanya premiums. Premiums itu biasanya ada barang-barang gratis yang ditawarkan gitu ya, sampel, testing, dan sebagainya. Oke, nah dalam retail management selanjutnya adalah in-store marketing atau design elements yang merupakan bagian dari IMC juga ya. Jadi kenapa sih ada in-store marketing dalam retail management? Ketika misalnya kita belanja di sebuah retailer, katakanlah Miniso atau KKV, teman-teman. Terus kadang-kadang kita sebagai konsumen waktu waktu belanja ke sana kita udah punya list nih. Tapi pas sampai di sana seringkali kita membeli barang-barang yang tidak ada di list gitu ya. Jadi makanya inilah fungsi dari in-store marketing untuk bisa menarik konsumen untuk melakukan pembelian secara tiba-tiba gitu yang memang menarik atau mungkin uh, menarik ya bagi konsumen. Nah, jadi environmental element seperti misalnya eye-catching point of purchase displays. Jadi dalam sebuah retail itu biasanya sering kita lihat kayak icon-icon tertentu yang menarik kita untuk ke sana, gitu ya. Selanjutnya ada misalnya merchandise sample, kemudian dari special events yang dia kolaborasi gitu kan. Itu bisa menarik konsumen untuk membeli. Nah, ketika mengunjungi di store. Nah, di dalam in-store marketing itu ada 3, yaitu point of purchase displays ya. Contohnya nih kayak misalnya kita di kasir KKV, waktu ngantri itu kan mereka menyediakan ada point of purchase display. Jadi ada katalog, bukan katalog ya. Susunan barang-barang yang mungkin menarik kita untuk membelikan, nggak apa namanya, nggak jarang kita tuh, oh iya ini kayaknya butuh nih tiba-tiba aja tanpa direncanakan. Terus yang kedua ada samples. Jadi misalnya di dalam sebuah retail itu dia menyediakan samples, misalnya parfum atau mungkin varian baru. Biasanya kan sales girl-nya suka nawarin ini varian baru Bu, susu ini atau roti dan sebagainya gitu. Atau bisa juga special events, misalnya ada brand yang berkolaborasi dengan misalnya BTS. Nah, dia tuh biasanya akan menyediakan icon-icon tertentu yang memang ada kaitan dengan special events tertentu untuk menjadi daya tarik di dalam sebuah toko retail. Oke. Nah, ini teman-teman bisa baca bagaimana keuntungan dan kelemahan dari item-item IMC yang digunakan dalam retailer ya, khususnya di in-store marketing tadi. Oke. Selanjutnya adalah personal selling. Personal selling itu kita menjual secara langsung ya. Jadi kita mengoptimalkan yang namanya sales man atau sales girl untuk bisa menciptakan customer kepuasan ya, satisfaction ya. Face to face exchange information. Jadi biasa sering kita di dalam toko retail tuh ya SPG-nya tuh nawarin ke kita, menjelaskan. Saya pernah tuh gara-gara ditawarin, Bu ini vitamin rambut, bla 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 bla. Terus saya tanya harganya berapa? Ya kayaknya butuh nih. Ya udah saya langsung beli gara-gara penjelasan mbaknya kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah public relations. Jadi ini lebih kepada komunikasi lembaga ya.
bagaimana kita memanage communication dan relationship to achieve various objectives. Jadi biasanya kalau public relations ini tidak akan sifatnya menjual produk, tapi dia membangun image, building image dari si company. Jadi emang memaintain positive image. Nah, itu contoh dari public relation ya teman-teman, bisa press release atau apa. Nah itu biasanya tidak akan terlalu terkait dengan produk atau jasanya seperti itu. Oke, dia biasanya akan general goodwill. Nah, dalam membuat yang namanya retail communication program, langkah yang seharusnya dilakukan adalah yang pertama, kita mesti tahu dulu establish objectives, di mana-mana kalau kita mau melakukan sesuatu, tahu dulu nih tujuannya mau apa, ya, positioning yang ingin kita capai itu apa, sales goals-nya seperti apa, dan communication objectives-nya seperti apa. Nah, misalnya tadi communication objektifnya kita cuman ingin meningkatkan brand awareness supaya orang tahu dulu nih brand kita karena kita brand baru. Jadi mungkin communication yang digunakan hanya melalui misalnya social media dan kontennya juga akan terkait bagaimana meningkatkan brand awareness ya teman-teman. Terus setelah itu kita tahu objektifnya mau apa, kemudian kita set nih budgetnya seperti apa gitu ya, budget kita yang kita punya berapa, kemudian kita alokasikan dan akhirnya kita mengimplementasikan evaluasi program. Nah, ini ya tadi establish objectives-nya kita misalnya specific goals-nya mau apa. Kita mau apa namanya kalau dia long term tentunya akan menciptakan retailer brand image. Kalau short term mungkin dalam retail management supaya banyak orang yang datang nih ke apa namanya ke retail atau toko kita. Nah, selanjutnya determine communication budget. Jadi semakin banyak program komunikasi yang kita gunakan, tentu ada konsekuensinya. Semakin besar juga budget komunikasi yang perlu kita keluarkan. Oleh karena itu, harus ditentukan yang menjadi prioritinya seperti apa, kemudian kita seleksi lagi mana yang memberikan dampak yang paling optimal untuk mengkomunikasikan message kita ini. Oke, baik teman-teman, itu tadi materi tentang retail communication mix. Teman-teman, after ini di pertemuan selanjutnya akan ada tugas 1 yang instructionnya sudah disampaikan pada silabus. Teman-teman silahkan mengerjakan by tim dan dikumpulkan sesuai instruksi yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.